Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan mini riset analisis modul ajar kelas 4. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cynthia Hayatur Rohmah, yang kedua Tudrika Akhlilia. Selamat menyaksikan. Modul 1, Bab 1, Aku Sudah Besar. Tema, Aku. Capaian pembelajaran, memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi tokoh dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Asesmen, upaya untuk mendapatkan data dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui pencapaian peserta didik di kelas pada materi pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnosis. Asesmen yang dilakukan pada awal tahun ajaran guna memetakan kompetensi para peserta didik agar mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Kedua, asesmen formatif. Pengambilan data kemajuan belajar yang dapat dilakukan oleh guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif. Penilaian hasil belajar secara menyeluruh yang meliputi keseluruhan aspek kompetensi yang dinilai dan biasanya dilakukan pada akhir periode belajar. Selanjutnya, media. Media yang digunakan adalah buku cerita anak. Selanjutnya ada model. Yang pertama adalah model pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring. Yang terakhir ada blended learning, pendekatan. Guru memetakan peserta didik untuk mendapatkan bimbingan secara individual atau bimbingan dengan kelompok kecil melalui kegiatan pendampingan atau perancah. Guru juga perlu merencanakan kegiatan pengayaan untuk peserta didik yang memiliki minat khusus atau kemampuan belajar di atas teman-temannya. Dengan demikian, asesmen bab akhir membantu guru untuk merencanakan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kompetensi peserta didik. Metode. Menggunakan metode diskusi untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara, yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang ketiga, meningkatkan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Inovasi. Yang pertama, media pembelajaran, yaitu menggunakan buku cerita anak. Yang kedua ada pendekatan. Pendekatan dengan berdiskusi, melibatkan siswa aktif dalam berbicara, membaca dan berkomunikasi dengan rekan secara bergantian. Yang ketiga, ada metode. Pengamatan langsung, di mana siswa diminta untuk membaca buku dan membaca bergantian dengan temannya dengan cara tidak terlalu keras agar tidak mengganggu kelompok yang lain. Saran. Salah satu cara untuk meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia adalah dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Ini dapat dilakukan dengan menghadirkan siswa ke lingkungan di luar kelas atau alam terbuka. Melalui metode pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia sambil berinteraksi dengan alam sekitar. Lingkungan sekitar dapat mendukung meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Media digital juga mampu membuat meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis modul ajar yang kedua, kami ambil dari bab 3, lihat sekitar, tema lalu lintas kelas 4. Adapun capaian pembelajarannya. Pertama, membaca. Memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dan kata-kata baru pada teks dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. 2. Berdiskusi.
mendiskusikan kategori yang lebih terperinci, misalnya membandingkan objek dan ciri-cirinya berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar dalam teks informasional. Ketiga, menulis. Menuliskan kalimat dengan tanda baca yang tepat sesuai fungsinya dengan huruf kapital di awal kalimat. Tujuan pembelajarannya pada aspek membaca, melalui kegiatan membaca cerita, awas peserta didik dapat menggunakan kata-kata dengan tepat. Aspek berdiskusi, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya masalah pada cerita, awas dengan benar. Pada aspek menulis, melalui kegiatan melengkapi kalimat, peserta didik mampu menganalisis kalimat rumpang dengan tepat. Maka, analisis untuk poin yang pertama, pada rumusan tujuan pembelajaran sudah tepat dan sesuai dengan kompetensi awal yang kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran dan dirumuskan ke tujuan pembelajaran. Semuanya sudah sinkron dan selaras. Pada poin asesmen terdapat 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnosis, yaitu asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran. Pada modul ajar ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, antara lain, apakah sanksi bagi pelanggar lampu lalu lintas? Siapa yang harus mematuhi peraturan lalu lintas? Yang kedua, ada asesmen formatif, yaitu pengambilan data kemajuan belajar yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada modul ajar ini, peserta didik melakukan menulis dengan struktur argumentasi yang kemudian dinilai aspek keterampilan menulisnya. Yang ketiga, ada asesmen sumatif, yaitu penilaian hasil belajar secara menyeluruh. Pada modul ajar ini, peserta didik mengerjakan soal evaluasi sumatif. Materi pada modul ajar ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Media yang tercantum pada modul ajar ini adalah media gambar menjodohkan dan yang kedua, media video. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Analisis untuk poin B, antara asesmen yang digunakan sudah lengkap, yaitu ada asesmen diagnosis, formatif, dan sumatif yang sudah diselaraskan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan pilihan model pembelajaran. Namun, pada bagian strategi pembelajaran, pendekatan, metode, teknik tidak dijelaskan secara rinci. Media pembelajaran sebaiknya menggunakan alat peraga yang bisa dipergunakan langsung oleh siswa, sehingga bisa memfasilitasi perbedaan kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran diferensiasi. Inovasi pada modul ajar ini, yang pertama pada aspek materi yaitu rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, media pembelajarannya menggunakan media gambar menjodohkan dan media video. Untuk pendekatannya, pendekatan dengan berdiskusi melibatkan siswa aktif dalam berbicara, membaca, dan berkomunikasi dengan rekan secara bergantian. Dan model pembelajarannya yaitu Problem Based Learning. Analisis untuk poin C, antara lain, modul ajar telah melakukan inovasi pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Akan tetapi di sini belum dijelaskan atau dicantumkan secara detail mengenai pendekatan, strategi maupun pendekatannya. Namun semuanya sudah nampak dalam langkah-langkah pembelajaran. Dalam materi dan pemanfaatan media, modul ajar belum menunjukkan inovasi atau kreativitas untuk masing-masing media atau materi. Untuk itu, kami memberikan saran
yaitu pengembangan pembelajaran adalah suatu proses yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut beberapa saran untuk pengembangan pembelajaran sesuai modul ajar ini. Antara lain, 1. Melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Sesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik dan gunakan berbagai metode evaluasi untuk menilai pemahaman peserta didik secara holistik. Yang kedua, mengembangkan media yang bisa membuat siswa mendapatkan pengalaman langsung. Ketiga, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu secara nyata. Demikianlah penyajian analisis modul ajar dari kelompok kami. Untuk yang terakhir, ke Kalimantan beli gurami. Dari Irian ada burung cendrawasih. Demikian pemaparan dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.